kumpul saat gaya teror tenangkan. Ini pilihan. Daripada bikin enak tawaf di mall, timbang rumah kamu sama mereka. Berarti orang-orang yang ada di majlis itu benar-benar pilihan. Mayuridilahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau mendaki kebaikan pada diri seorang hamba, maka menggunakan hal tersebut hadir di majelis itu apa? Dijadikan tafakuh, memahami tentang diri, tentang tujuan Allah. Bersyukur kita semua yang dipilih oleh Allah, dan ini adalah bukti nyata nikmat Allah. Selain nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam, dan cara menjaga ukhuwah. Kalau kita bisa lima ini seperti beliau, Masya Allah. Diletakkan oleh Al-Imran 31. Kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Muhammad, katakan pada hamba-hambaku, kalau benar-benar mencintai aku Rabbnya, katakan ikuti aku. Rasul mengatakan fattabi'uni. Maka siapa mencontoh Rasul Muhammad SAW, dia jadi Allah. Yuhibbukumullah, maka akan mencintai. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Ini nikmat. Pertanyaannya, bisa tidak kita mencontoh Rasulullah? Halo, bisa bicara dengan salah satu? Kau ada yang bisa tidak kita bicara? Bisa, harus bisa. Ada ayatnya. Kalau ada ayatnya berarti bisa. Dan ayat ini diletakkan Allah di surat 33 Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara katsiran. Sungguh pada diri Rasul Muhammad SAW ada teladan yang baik bagimu, yakni liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhir. Berarti siapa yang mengharapkan rahmat Allah dan yang mengimani hari akhir ada contoh terbaik kepada diri Rasul. Berarti bisa dicontoh. Nek kakek mau iso angel mas aja mau setan dasir kopiah. Kalau yang sini yang ngomong setan dasir program, bisa dicontoh Rasul. 2 bulan yang lalu, bulannya masa ini berarti di Mei, di pekan kelima, saya diundang ke salah satu masjid di kuliah subuh. Saya sudah begini, sudah mukadimah begini, sudah selesai sholat berarti. Pintunya masjid seperti ini, 3 pintu, timur, selatan, utara. Pas saya sudah begini, ada yang masuk dari pintu utara 1 orang, selatan 1 orang. Mereka mungkin tidak mau berjamaah karena udah tahu, jadi mereka sendiri-sendiri. Tapi saya lihat, yang membuat saya tertarik dua-duanya ini 3 orang pada subuh. Begitu sama saya tanya yang selama saya dulu, sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? Dijawab, lah itu saya lupa. Ini sudah 2 atau ini 1, terus saya tambah. Ah betul, itu dari Rasulullah. Yang utara begitu selesai salam, saya tanya juga, sholat apa? Subuh. Berapa rakaat? 3. Loh, kenapa 3? Saya bilang, saya capek Pak. Saya mau tidak capek 4, 5, 6, gimana sopo begini? Saya mau ceramah ya kepada tak usah, nah, bocor halus. Oh ya wis bocor halus ya mas. Bocor halus, kalau tidak bocor halus itu aku bahas kekondi sama subuh apa semua memprogram. Kalau kita pengen cinta Allah itu biasa. Semoga yang hadir pagi ini dan segenap keluarganya dijadikan Allah hamba yang optimal di dalam meneladani Rasulullah Muhammad SAW sehingga tercapai derajat hamba-hamba yang muttaqi, husnul khotimah dan akhir jannah. Amin. Allahumma amin. Untuk mempersingkat waktu, mari kita tutup dengan doa apapun majelis. Dari tadi untuk mempersingkat waktu untuk
untuk siapapun baca Quran, untuk membersihkan waktu, ya, tidak untuk mari kita tutup dengan doa Quran. Alhamdulillah. Hari ini tanggal berapa? Ini 17. 17 apa? Ada pada bulan ini. Ya. Kalau kita ingin hijrah, kita harus memahami dulu. Kita buka surat 9 ayat 3. Inna ibadah suburi indalam inna atau sahur fi kitab billahi yawma khalaqas samawati wal arda minha 9 36 minha arba'atun qurun jadikan bidul kunci fala taqinu bina anfusakum wa qatiluna musyrikina kafata kama yubannakum kafat wa lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah 12 yang sudah ditetapkan sejak dia diciptakan di bumi. Minha di antaranya ada 4 bulan yang diarahkan Allah. Jadi kabinet ini ketetapan agama Allah yang lurus. Nah kemudian 4 bulan itu apa saja? Hadisnya Bukhari, nomor hadis 3197. Perawi Abu Bakar Radhiyallahu anhu. Rasul bersabda, minha arba'atun hurum salatun talawiyah. 4 bulan yang diarahkan Allah itu yang 3 diurutkan, yakni Dzulqa'dah bulan 11, Zulhijjah bulan 12 untuk tahun masuk tahun baru bulan 1. Nah, sekarang ini Muharram ini tahun 1447 Hijriah. Nah, wasyatu Rajab mudharrab baina Jumadil wa Sya'ban. Yang satunya Rajab yang diakhir Jumadil Akhir dan Sya'ban itu bulan 7. Jadi ada bulan 4 yang Allah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. 11, 12, 1, 7. Itu pun masih ditambah lagi sama Allah. 1 bulan lagi istimewa bulan 9. Nah, Ramadan. Yang Indonesia Februari sudah masjid. Ramadan. Jadi kita dikasih 11, 12, 1, 7, 9. Ada apa dengan bulan-bulan ini? Sampai Allah mengatakan jangan mendolimi diri, jangan menganiaya diri, jangan menyia-nyiakan. Dalam hadis Muslim nomor hadis 1945, Rasul bersabda diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Kullu amal ibnu Adam hasanah hasan amsaliha ila sab'ati din." Karena semua amal kebaikan, amal ibadah, amal soleh dan amal solehah daripada hamba Allah di bulan-bulan yang dilakukan ini dilimpahkan 10 sampai 700. Ini nggak usah kita ulang karena insya Allah pertemuan kemarin membahas ini kan. Jadi nggak usah kita ulang lagi. Cukup sampai di sini. Nah, fala taqimu fiina anfusakum wa qatilna musyrikina kafatan. Kama yuqatilun kafatan. Perangilah kaum musyrikin dan semua bentuk kemusyrikan. Kenapa? Iblis itu kerjanya kalau ada sesuatu yang dari Allah lurus, dia berusaha membengkokkan. Bulan ini Muharram. Kenapa sampai disebut dengan Syahrullah? Syahrul apa? Bulan. Bulan disadarkan dengan zalalah. Syahrullah berarti bulannya Allah. Baik apa baik? Rumah. Begitu disadarkan dengan mujalalah Baitullah berarti rumah Allah. Ini baik. Nah, kenapa Muharram itu sampai disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah? Kenapa bulan ini disebut bulan Allah, bulan kemuliaan, bulan kemenangan, bulan pertolongan, bulan berkah, bulan rahmat? Baik. Muharram ini bulan rahmat, bulan berkah, bulan perlindungan, bulan pertolongan, bulan kemuliaan, bulannya Allah. Apa yang mendasarnya? Kita buka Al-Baqarah ayat 50. Ini yang membuat kenapa bulan ini begitu luar
luar biasa. Wa id faradna bikumul bahra fa anzalnakum aqran ala fir'auna wa antum tanzurun. Ingatlah kalian ketika dibelahnya laut sehingga engkau diseberangkan Fir'aun dan semua pengikutnya ditenggelamkan. Peristiwa ini yang ada di surat Al-Baqarah 50 kejadiannya tanggal 10 Muharram. Masa itu masa Musa tidak ada kalender kecuali Fir'aun. Tadi orang bilang apa di surat 9 sejak aku menciptakan langit dan bumi sudah menetapkan bulan 12 sudah dikasih nama lagi sama Allah. Cuma masalahnya namanya waktu itu pakai bahasa Ibrani karena belum bahasa Arab seperti Al-Quran. Jadi bulan pertama namanya Mahrom bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya kan Muharram. Yang kedua Sofar. Bahasa Arabnya juga Safar. Mirip kan? Mahrom, Muharram, Safar, Sofar. Robiul Awal, mirip. Sama seperti kalender Maret bahasa Jawa. Bahasa Inggrisnya March. Di sini Juli sama Julai. Ini Agustus sama August. Misalnya itu kan beda. Karena waktu itu belum menggunakan bahasa Arab, masih pakai bahasa Ibrani. Maka disitulah kejadian Nabi Musa memukul laut merah ini tanggal 10 Muharram. Dan Yahudi Nasrani tidak bisa mengelak karena waktu itu belum ada kalender yang sekarang Januari sampai Desember, belum ada. Maka Nabi Musa yang hanya berjalan kaki dan bawa tongkat dikejar pasukan kafir Quraisy Fir'aun itu dengan pedang, tombak, panah, dan bisa ngejar. Itu kalau tidak karena Allah tidak bisa. Tapi karena mentok tidak ada jalan itu laut. Laut mana itu? Laut Kenjeran. Oh, Laut Merah. Saya khawatir tidak Nusantara ya dengan Laut Kenjeran. Ya? Laut Merah dibelah, diseberangkan. Bayangkan, ini kalau tidak karena Allah tidak bisa. Makanya Allah bilang bulan ini Syahrul Makbul. Peristiwa seperti ini itu terulang lagi pada 1333 tahun. Jadi peristiwa seperti ini terjadi lagi 1333 tahun. Kenapa? Jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa berapa? 600. Rasulullah dan Nabi Isa dan Rasulullah 630 tahun. 1320 tahun terulang peristiwa seperti ini. Di mana? Kita buka surat 9 ayat 40. Jadi kalau yang tadi di Al-Baqarah ayat 2 ayat 50, peristiwa berikutnya lagi di surat 9 ayat 40. Illa tanzuru faqatahullah in aqabul ladina kafaru an-nasna li dzabila ta'samina lahama wa anzalallahu sakinatahu alaihi yadahu biduril lantahu wa ja'ala kalimat ladina kafaru sufma wa kalimatu biyal kuliya wallahu azizun hakim. Jika kamu tidak menolongnya, sesungguhnya Allah, aku yang menolong. Ketika orang kafir mengusirnya dari Mekah, maka keduanya akan masukkan dalam gua. Nah ini, kalau yang tadi di Al-Baqarah itu Nabi Musa dikejar Fir'aun, kalau di surat At-Taubah ini Rasulullah SAW yang berdampingi Abu Bakar As-Siddiq dikejar kaum kafir Quraisy, ngejarnya bawa pedang, naik kuda, pakai tombak, bawa busur anak-anak. Tidak bisa saya. Kalau tidak karena Allah tidak bisa. Tapi apa yang terjadi? Begitu sampai mentok tidak ada jalan keluar karena gunung. Gunung apa? Gunung Gatsir. Oh, Jabal Sur. Aku khawatir bisa Nusantara ya. Dia ngomong Nusantara ya. Nah, Jabal Sur. Kalau kalian apa? Bahkan gue ini, aku buatkan dua. Kalau merah dipukul tongkat dibelah itu saat itu juga. Gue ini pun saat itu juga Allah buatkan. Jadi gue ini belum ada sebelumnya. Tapi kan baik rakyat itu. Begitu mentok ada jalan masuk buatkan gue.
ilmunya Rasulullah dan Abu Bakar disuruh masuk ke dalam. Maka masuk ke dalam. Kalimat berikutnya orang kata, wa ayatun bidunya taruha wajah. Lalu aku turunkan bala tentara malaikatku yang tidak terlihat. Ini bedanya waktu hijrah awal. Hijrah awal itu malaikat tidak terlihat, tapi hijrah berikutnya sudah terlihat. Ketika perang Hunain, Rasul apel sebelum berangkat perang, sudah apel, ayo kita berangkat. Karena kita diperangi, kita jaga lembah Hunain. Sampai di sana, betapa kagetnya Rasulullah, banyak pasukan pakai sorban kuning. Padahal tadi waktu apel, tidak hanya pakai sorban kuning, tapi sekarang banyak sorban kuning. Bertanya Rasul pada Jibril, siapa yang disuruh? Apa kata Jibril? Pasukanku, malaikat Allah. Jadi kalau di perang itu dibantu, ditunjukkan malaikat. Di perang Uhud, semua yang pakai sorban hitam itu malaikat Allah. Di perang Badar sorbannya merah semua. Nah, kok ibu-ibu pantas mada, melok-melok kayak malaikat. Malaikat zaman itu sudah pakai dress code. Zaman itu sudah pakai dress code malaikat. Perang dunia yang kuning, kita kuning gitu. Terus yang perang Uhud hitam, perang Badar merah. Nah, kalau ibu pantas mada, 80 saya baca pun melok-melok kayak malaikat ya dress code. Oh, kuning semua. Tapi hitam mana? Itu namanya kado yang dress code. Zaman segitu malaikat sudah pakai dress code bayangin. Nah, maka dikatakan malaikat, tapi di gua ini tidak mungkin oleh jajar-jajar malaikat seperti di peperangan. Maka malaikat yang Allah yang dikatakan gabung dengan Toruna yang tidak bisa datang mereka dibentuk burung. Jadi burung merpati itu malaikat, telur itu malaikat, sarang itu yang buat rangkaian sarang itu malaikat semua. Kemudian gua itu dikasih jalalah itu barisan malaikat Allah semua. Kemudian apa? Nah, ini lubang, bukan gini ya, ini bukan lubang. Terus jalan itu terus laba-laba yang tengah satu itu bukan, itu gambarnya Spiderman. Ini bukan film ini. Jadi laba-laba ini diikat ke sini, ini diikat ke sini, diikat ke sini, jadi bertumpuk-tumpuk. Jadi gua itu laba-laba ikat sana, ikat sini, ikat sini, ini berlapis-lapis. Sehingga secara logika ini tidak perlu ditembus. Pasti hancur semuanya. Bayangkan seperti itu cara. Kejadian waktu hanya 1 hari tanggal 10. Tapi dibuat itu 2 hari. 10-11. 9-10-11. Rasul disimpan di sana itu 2 kali. Karena mereka cuma mau pergi. Karena ini ada di dalam. Akhirnya kalimat Allah. Kalimat Allah dengan kata Rasulullah. Lalu dia kuliah. Mereka kurangkan atau sekarang diri. Tidak mungkin. Tidak ada lagi ini. Kata tidak mungkin. Nah, itu rusak kabel. Jadi kita diri mereka. Ini manusia aja Anda. Tidak maksud dia kabel sebulan. Bukan kalimat Allah lebih tinggi daripada kalimat Allah. Akhirnya mereka pulang. Baru setelah itu mereka kalau berpisah. Baru bersyukur. Namun saat di dalam Abu Bakar itu nangis. Air matanya deras, jempolnya begini. Kata Rasul tadi ada yang walidu isobihi nada dari nama amanah. Kau usah takut. Ini lumayan Allah bersama kita. Kata Abu Bakar, bukan orang itu. Bukan kakinya ditunjuk. Ternyata kaki beliau di dalam sebuah itu di perkebunan. Kaki Abu Bakar. Maka Rasulullah SAW dia jauh bila sama mengangkat tangannya ke langit. Walaupun dalam 2 tangan beliau diangkat ke langit. Ini bangunan, angkat ini 2 tangan diangkat ke langit. Kemudian kita waktu. Jadi kalau doa itu tangannya ke atas. Karena apa? Inna loha sumastawa alal ars. Karena lebih atas. Mono ini membahas. Doa itu ini angkat tangannya ke atas. Dia jadi Rasul. Kemudian turunlah wahyu, maka disuruh meludahi 2 jarinya. Setelah diludahkan, dioleskan ke kaki Abu Bakar yang 40 ulang, langsung sembuh. Ibu-ibu mata semada, pas masak kesenggol syuting, itu diri. Bapak-bapaknya keseratan berbeda.
pengobatan mesin. Maka saudara, kondisi seperti ini adalah kondisi hijrah, baik dari Musa maupun Rasulullah. Sehingga bulan ini disebut Allah bulan kemenangan bagi Nabi, bulan kemuliaan, bulan pertolongan. Maka Allah katakan syahrullah, walaupun bulan itu. Tapi iblis dapat tidak. Sebab iblis sudah punya sumpah zaman mulai Nabi Adam. Sumpahnya begini, buka surat Hujurat 16. Qala fabima amwatani lakukan lakum siratal mustaqim. Ini sumpahnya di sini. Ya Allah, karena aku ini sesat, maka aku akan menghalangi hambamu, menghadap kamu dari petunjuk yang lurus. Dia bilang, Allah mengatakan bahwa ini bulannya Allah, bulan kemuliaan, bulan kemenangan, bulan pertolongan. Iblis bilang di setiap negeri, setiap daerah dibuatkan saingannya bulan ini pada waktu yang sama, disebut bulan naas. Untuk Indonesia namanya Sumo. Maka kalau Arab Syahrullah, kalau Sumo bertolong. Ini kita harus bicara betul-betul. Nah, karena ini bertolong, dibuatkan filmnya lagi waktu itu. Judulnya Malam Satu Sumo. Sing main susah. Isu dari mantan dari Surabaya. Produsernya Yahudi, orang Jabi, cuma India, tapi Yahudi. Apa yang menjadi ditulis inilah akibat punya gawe di bulan Sumo. Akhirnya sama takut, makan takut, mantu takut, memakan anak dan semua anak bertoroko. Sedangkan ayat yang kita bahas sejak awal tadi Rasul kita hijrah, perangi, musyrikin kafatan, karena perangi semua yang musyrik. Maka saya yang diberi amanah Allah jadi dai seperti ini, jadi mubalik, saya tidak berani ngomong terus. Saya ngomong terus tanggung jawab saya dianggap berat, terutama di pada masa besok. Saya tidak boleh ngomong terus, saya harus membuktikan apa yang saya sampaikan harus dijalankan. Maka saya bangun Samudra, pindah ke Banjarsari Manyar Gresik dari Kekintan. Itu saya pindahnya tahun 1443 Hijriah. Dan saya pindah di tanggal 5 Muharram. Betul, saya tunjukkan saya pindah yang orang bilang Sumo. Begitu saya masuk, saya tutup pintu tetangga kenalan. Apa kata orang di sana? Bapak kok berani ya pindah rumah Sumo? Saya jawab, saya nggak pakai Sumo, saya pakai Muharram. Lalu saya jelaskan apa orang yang 50 seperti ini. Saya jelaskan lagi surat 9 ayat 40. Sekilas tidak bisa baca, baru datang di sebelah ambil lagi dia bilang, Bapak kok berani ya membeli rumah ini? Saya ini orang pertama yang masuk di kluster ini, ya yang beli sejauh. Kenapa? Ini tusuk sate, gak ada yang ambil. Saya bilang, Bapak kok berani? Murah, potongannya 150 juta, karena kata ini bayar. Lainnya 350, saya tak 200. Nah, kenapa saya ambil ini? Kok berani Bapak tusuk sate? Saya sudah makan satenya, Pak. Saya buat tusuknya. Saya bilang begitu. Nah, hal seperti ini orang paling benci dan diletakkan di An-Nisa 48, bukan An-Nisa 48. Inna Allaha la yakfiru an-yusraka bihi wa yakfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman adziman. Apa kata Allah? Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa urusan syirik musyrik menyebut Allah. Allah ampuni semua dosa selain itu. Bagian ini beda. Maka barang siapa menyebutkan Allah syirik atau musyrik itu dosa paling besar. Maka dalam rumah Bukhari Muslim diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu sahabat tanya begini ke Rasulullah, ya Rasulullah, ayu dabi abdul indallah. Rasul, apa sih dosa yang paling besar itu? Rasul jawab, anta ja'alillahi idau wa huwa khalaqaka. Jangan kamu buat tandingan selain Allah pada Allah yang menciptakan kamu. Maka jangan sampai dia bersirik-sirik. Kenapa? Itu dosa yang akan pernah diampuni Allah. Sahabat dapat ayat ini lemes.
Terus nanya Abu Zaid, ya Rasulullah, ada Quran? Kami pernah seperti itu. Kami pernah berdukur, kami pernah paranormal, kami pernah pakai jimat. Maka saat itu turun ayat. Bukan surat 6 ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asrarukum kadakum min sayyidikum. Wahai orang bertobat. Ternyata dosa yang syirik musyrik tadi kafir sekalipun. Begitu tobat selesai yang janji Allah. Maka para beriman bertobat dengan semurni tobat. Tapi gak enak kalau katanya mudah-mudahan ya, mudah-mudahan apa? Iya, mudah-mudahan. Nah, inilah yang jadi serangannya musuh-musuh Islam. Waktu saya masuk Islam pertama kali, dibilang, kamu saya tak jelas, ini mudah-mudahan. Kalau kita kan pokoknya percaya di apa ini langsung surga. Ini sih mudah-mudahan. Terus saya bilang, mudah-mudahan di ayat ini itu supaya kita hati-hati. Bukan berarti tidak diterima atau tidak pasti. Pasti orang tobat itu pasti dosanya itu diampuni. Di mana ayatnya? Bukan surah 25 ayat 70. Illa man taba wa amana amilan sholih yubaddiluhu sayyi'atihim hasanah. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal soleh, maka dosa dan kejahatannya akan ganti dalam kebaikan. Ini gak pernah mudah-mudahan. Jadi orang yang dulu syirik musyrik, bisa itu pakai jimat lah ini, begitu tobat, justru dosanya itu dipindahkan ke nanti memberi pemberat timbangan kebaikannya. Surat 25 ayat 70. Makanya saya dulu menyembah Yesus 33 tahun. Lewat patungnya Bunda Maria sisa. Ada yang jalur aneh ini. Yang mudah sampaikan pada Tuhan, putra Tuhan kami. Jangan bohong. Nah itu dihapus, bukan dihapus, ditutup, memindahkan berat timbangan kebaikan. Makanya anak kafir duluan. Tapi jangan contoh, panggilan tak kebal kafir duluan. Kan bisa gede, kalau tobat ya, pas pindah serempet nanti nyenyek tuh. Nanti kalau si kafir itu pulang kasar benar, buktihan, itu tetap. Nah, maka di sini, ternyata kalau kita suruh berubah, suruh hijrah. Kalau kita pernah kedukur, pernah ini dan sebagainya, sudah cukup tobat selesai. Pasti diakan pasti. Surat 19 ayat 60. Janji Allah ini, maka orang tobat tidak pakai mampir neraka, tidak pakai mampir neraka, tidak dimasukkan neraka, langsung masuk surga. Kalau dia tobat, maka Allah katakan ilang antara wa amanah amilan sholihah. Yang mengerjakan dari nama saya, kecuali orang bertobat, beriman, beramal soleh, aku masukkan surga tanpa didolimi, tanpa dianiaya sedikit pun. Jadi kalau tidak ada yang ini makna dari hijrah. Sebab iblis itu semuanya semua yang lurus dari Allah, dia bagian membengkokkan. Bulannya luar biasa, itu karena bulan terlalu. Tidak berada dalam sini. Maka amal apa yang harus kita lakukan di bulan seperti ini? Ada 4 amalan yang seharusnya kita lakukan di bulan Muharram. Yang pertama, muhasabah. Buka surat 59 ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha. Surat 59 Al-Hasan ayat 18. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat liqad wa taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Artinya, wahai orang beriman, bertakwalah dan jangan seseorang itu memperhatikan apa yang akan diperbuatnya untuk hari esok. Makanya kita suruh muhasabah setiap tiap tahun Hijriah. Kita suruh lihat bisa sholat kita kemarin seperti apa.
zakat, infak, sedekah kita seperti apa. Kemudian puasa kita bagaimana, haji kita atau umrah kita atau amal itu seperti apa. Itu suruh bisa ini namanya puasa. Kemudian mempersiapkan diri di tahun ini lebih baik. Mungkin waktu itu sholatnya tidak pernah berjamaah. Mungkin cuma fardu kok, tidak pernah ngambil kopiah, bagian, rawatib, nafilat ada tahajud, nafilat ada sunnah, atau ada ayat di masjid, ada suatu tidak pernah diambil, disuruh begitu. Kemudian infak terus panggil istiqomah. Itu dari istiqomah itu bulan bersih. Maka semua diperhatikan. Puasa Ramadan 14 dan Ramadan sunnah. Padahal ada Senin, ada Kamis, ada yang lebih modal begitu. Ada puasa Syawal, ada puasa Arafah tanggal 9. Ada puasa Asyura kemarin 9, 10, 11 atau 10 aja. Jangan. Itu yang pertama. Amal yang kedua, tobat. Maka setiap tahun kalau kita menemukan muasa tadi, ternyata terburuk, ternyata sholat ibadah, ternyata itu semua tobat. Dan sebesar apapun dosa kita, sedahsyat apapun dosa dan kesalahan kita, tidak ada yang tidak diampuni. Buka surat 39 As-Zumar ayat 53. Ini pernyataan Allah langsung. Qul ya ibadiyalladzina kafaru min anfusihim wa la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Allah bilang, Muhammad, sampaikan kabar yang sudah melampaui batas pada diri mereka. Jadi dosanya semua ngomong, wes parah. Kata Allah, jangan pernah putus asa dari rahmat. Kemudian Allah mengatakan, innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah mengampuni dosa semuanya, semuanya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguh Allah mengampuni dosa semuanya. Bahwa maka jangan pernah mendengar omongan siapapun. Aneh, karena menembus omongan cukup ngomong siapa ada siapa kopiah. Tidak ada dosa selamat. Amalnya ketiga. Disuruh memperbanyak amal kebaikan di bulan-bulan pergantian tahun. Karena tadi di hadis Muslim 1945 semua amal-amal di bulan ini dilipatkan Allah 10 sampai 700. Tidak usah diulang karena sudah pernah dibahas waktu kita bahas Zulhijjah. Iya. Kemudian yang terakhir yang keempat setelah itu kita diskusi hijrah. Apa kita harus pindah rumah setiap tahun? Dan orang Islam setiap tahun tidak rumah eong deh. Sudah, hijrah harus pindah rumah, bukan harus pindah pekerjaan. Tapi melakukan perubahan dari malas menjadi rajin. Hijrah. Gak pernah rawatib, sekarang rawatib. Hijrah. Infak sekarang mudah ya, alasan istiqomah. Nah sekarang ganti, cara infaknya pakai caranya Allah. Tahu cara Allah gimana kalau infak? Nih, dompet, dompet. Ada orang infak ya. Apa yang kita lakukan? Pura-pura tidur. Supaya dilompat. Oh enggak ya, langsung buka dompet. Ternyata di dompet ada 5.000. 10, 20, 50, 100, masing-masing satu lembar. Yang mana yang dimasukkan? 5, 10, 20, 50, 100. Yang mana dimasukkan? 5.000. Jangan. Yang mana? 100. Tidak suka. Tidak suka 50. Ini yang beda-beda yang lain. Bukan surat 25 ayat 7. Apa yang akan jadi? Alamina yuslan biaqulu walam yaqilu wa kana dzalika qawama 25 67. Allah langsung aja ini caranya ini cara infak sedekah. Langsung Allah sendiri yang ngajarin. Surat Al-Furqan ayat 67. Apa kata Allah? Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqulu wa kana dzalika qawama.
Ini loh hamba-hambanya Allah yang tak kasih juga. Kalau infak sedekah tidak berlebihan, tapi juga dapat din atau kikir, tapi yang tengah. Berarti 5, 10, 20, 50, 100, 20, 100. Apa tidak boleh 100? Boleh, tapi cuma ngomel. Kalau bonus 100, mata semada, atau masuk ke 100, barang itu, waduh, Pak boleh tiwas mau tajam dong. Malah ada lagi yang kotak sudah di depan, sudah, yang nembong-nembong. Tidak boleh orang ngomel. Itu anehnya orang ngomel. Orang seniman lu udah suka sih boleh orang ngomel. Maka hijrah memaknai adalah perubahan semua. Sholat tidak pernah rawatib, sekarang ada rawatib hijrah. Tidak pernah jamaah, sekarang jamaah hijrah. Puasa itu banyak orang tak saja, sekarang ada sunat hijrah. Itu semuanya. Malas jadi rajin, enggan jadi sungguh-sungguh, baca Quran ala kadarnya, sekarang baca Quran ditetapkan setiap hari, katakan nanti masuk kemudian ini semua hijrah. Dan janji Allah tadi dibacakan oleh beliau saat dibukakan pengajian ayat surat An-Nisa 100, wa may yuhajir fi sabilillah yajid aku pura kasih rasa. Maka barang siapa mau berubah karena orang kesuki, aku siapkan rezeki untuknya lebih berkah dan lebih murah. Maka ayo kita hijrah dengan sepenuh hati kita dengan ilmu-ilmu yang sebenarnya dapat dari orang Rasulnya, sehingga kita berubah menjadi hijrah dengan sepenuh hati kita dan tidak terpengaruh oleh iblis dan bala alam. Sehingga amal-amal kita, fardu kita, sunnah kita, amal soleh kita di atas Quran, sunnah dan ijma ulama yang diridhoi Allah, sehingga amalnya di amal soleh, solihah, makbulah, wa mutaqabbalah. Amin. Kalau bukan, selesai. Kalau sesaja, kan mulai jam 9, lebih 10, ini sampai 10, sekarang kita diskusi. Agar demo sampai materi, silakan duduk sini. Saya tak duduk. Kalau ada yang mau kita diskusikan di luar